warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bagi Allah Rabbul alamin yang Maha Penurunkan pada kita semua nikmatnya yang tak terbatas. Dengan rahmat dan karunia-Nya semata kita bisa hadir ke masjid dengan mudah dan aman untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu
sahabatnya dan siapa saja dari kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi dengan penuh ikhlasan dan kesabaran hingga akhir zaman. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sholat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dengan melaksanakan segala perintahnya semaksimal kemampuan yang kita miliki dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan takwa kepada Allah saja kita akan selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Dan takwa itulah sebaik-baik bekal menuju perjalanan abadi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 yang bermakna kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan seperti musafir, peminta-peminta, dan untuk kemerdekaan hamba saya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menaati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 10 ciri khas orang yang jujur dalam imannya dan benar-benar bertakwa pada Allah Ta'ala. Bila seseorang menyatakan diri sudah bertakwa pada Tuhan namun tidak ada satupun ciri tersebut, maka itu pengakuan yang dusta dan tidak bisa diterima. Bila hanya ada sebagian saja dari ciri tersebut, maka ketakwaan orang tadi berarti belum sempurna. Memang orang bertakwa itu bertingkat sesuai dengan kemampuannya dalam mewujudkan ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat tersebut dan ayat lainnya pada dirinya. Setiap orang bertakwa pasti peduli dengan anak yatim, dan memang Islam sangat peduli dengan nasib anak yatim. Bahkan Islam menjadikan dosa memakan harta anak yatim secara zalim sebagai salah satu dari 7 dosa yang bisa membinasakan pelakunya dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Rasulullah juga sangat memperhatikan hak-hak anak yatim, karena sesungguhnya mereka adalah kelompok masyarakat yang paling layak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, sungguh aku timpakan dosa kepada orang-orang yang menyanyiakan hak anak yatim." Dalam hadis tersebut juga menegaskan prinsip Islam dalam bersikap lembut pada orang lemah. Contohnya anak yatim. Dalam hadis itu terlihat jelas bahwa Nabi sangat serius dalam memperhatikan hak anak yatim karena keduanya tidak memiliki karena mereka tidak memiliki kedudukan dan kemampuan yang bisa memberikan perlindungan dan pembelaan kepada keduanya. Karena itu Nabi menimpakan dosa kesengsaraan dan penderitaan pada orang yang merampas hak keduanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyari'il mu'minati wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tabiyyam barakatuh fihi kama yuhibbur rabbuna wa yuridu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadaqal muslimun lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan pada kita agar berbuat ihsan pada anak yatim. Mengenai bentuk berbuat ihsan kepada anak yatim, Syekh Dr. Muhammad Said Ruslan mengatakan pada dasarnya berbuat ihsan kepada anak baik adalah dengan memperhatikan keadaan mereka, menjaga hartanya dan bersikap belas kasih pada mereka. Sedangkan Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sahhof mengatakan berbuat ihsan pada anak-anak yatim adalah contohnya sebagai berikut. Salah satunya adalah memelihara harta mereka, melindungi hak mereka, membiasakan anak yatim dengan adab-adab syar'i dan mendidik mereka dengan baik, dan juga mengusap kepala mereka.
Mungkin perlu diperjelas di sini tentang hak anak yatim supaya kita semua mengetahui dengan baik agar kita tidak merampas atau mengabaikan hak tersebut. Ibadallah innallaha ya'muru bi amri hatul khalaqakum kama qalu ta'ala fil nazil wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa a'adullahu an khulafa'ur rasyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ali Muhammad wa sahbihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tafarna ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan alami hajin nubuwati yaidukum la ilakum tadzakarun fadzakurullah azima yazikum wastaghfirullaha azima yastajib lakum wa syukruhu ala ni'amihi yazikum walladzi kullahi akbaru aslimus